harus dengan hati kan, harus dari diri masing-masing, harus meyakini betul, ya kan? Iya, Tidak usah iya, harus ada paksaan dari orang gitu kan? iya nggak boleh. Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada boleh paksaan. Karena begitu kita masuk Islam, maka kita Islam itu kan artinya ketundukan. Begitu masuk Islam berarti sudah siap tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kenapa saudara kami di luar Islam disebut ingkar atau kufur dalam bahasa Arabnya? Kafir artinya menutup diri. Karena di luar Islam itu artinya orang-orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduk kepada aturan agama masing-masing. Tapi bukan kepada Allah tunduknya, kan gitu. Nah, kalau masuk Islam berarti siap mengikuti semua perintah. Itu di Islam seperti itu, Bang. Kami orang Indonesia Timur itu toleransinya tinggi. Di Saya kamar tahu, saya Bang. itu di kamar saya itu ada sarung, ada sejadah. Allahu Akbar. Iya, iya. Saya tahu, Bang, Orang 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 timur kami itu baik. ya toleransi itu tinggi. Di kamar saya sediakan peci, sejadah, sarung semua buat teman-teman. Karena banyak teman-teman saya itu orang Sulawesi, mulai dari Bugis Bone, Bugis Maros, Pinrang, Iya. Sengkang sampai di banyak. Iya, 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 iya. Dari Jawa Tengah juga banyak, Tegal, Pekalongan, Brebes, Iya. Jawa. Karena sejatinya orang Papua memang baik, abangku. Iya. Cuma itu Sejatinya. yang saya takutnya disunat karena saya ini dokter kelamin, sering besarin kontolnya orang. Serius. Ini, Iya, 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 iya. Allahu Akbar. itu yang saya takut kalau disunat nanti yang mau gunting itu panik dia lah. Loh, kok ini ada belutnya besar sekali. Saya Iya. takut. Iya, nggak apa-apa, Bang. Kalau wanitanya siap, karena wanita kita ini, wanita kita. Wanita itu bisa menelan laki-laki sebesar apapun laki-laki itu, percayalah. Ya, 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 ya. Eh, Coba itu kepala bayi bagaimana besarnya kan ya? Wanita itu makhluk yang sudah sangat luar biasa dicipta oleh Tuhan. Dibilang wanita sekecil apapun sanggup menelan laki-laki sebesar apapun. Itulah wanita, keistimewaannya. Dia bilang, saya bisa ikut kamu ke Papua, yang penting kamu ikut saya masuk Muslim. Dia bilang gitu. Iya, Makanya saya mau pelajari dulu. iya, Cuma iya. terlepas dari itu saya jadi malu kalau disunat karena punya saya jujur, saya orangnya kan, kami orang Timur itu kan tidak mau tutupi-tutupi kalau ngomong sesuatu kan. Iya, iya. Punya itu apa adanya. Ini Takut Bang, saya. nanti disunat sama dokter laki-laki. Ya, tapi nanti kalau dokter pas lihat dokter bilang astagfirullahaladzim. Enggak kan? Kan orang lihatnya orang timur, orang dewasa, ya pasti pemikirannya tidak mungkin seperti Lombok Biji, nggak mungkin kan. Kecuali kalau anak-anak usia SMA, SMP datang habis itu batangannya seperti betisnya Pak Bombo, wah itu baru dokternya kaget kan gitu. Iya. Ya udah, makasih lagi Bang, nanti saya pelajari dulu. Oke abangku, oke, oke, Ya. oke. Oke, makasih Baik. ya sudah numpang naik cerita. Semoga Siap. ada Makasih, jalan semoga segera dapat hidayah. keluar. Oke, luar biasa. Doakan teman-teman, doakan. Kalau beliau sudah nyebrang ke Islam, bagus itu. Bagus kalau teman-teman kita yang punya keahlian itu masuk ke Islam, ya kan ya? Berarti di sebelah bisa disaingi. Ternyata kita ada Pak Erot juga, kan gitu. Oke, silakan teman-teman non Muslim kembali lagi kita ngajak untuk naik ke atas, ajukan permintaan, kita diskusi dengan baik.
Apaan sih? Pasti ada yang terngiang-ngiang bahasa saya tadi ya kan ya? Benar nggak? Pesan 1 minyak ya nanti DM. The Big Gangster. Halo, Halo Pak Tuma. halo juga bang. Kenapa turun? Halo saudara, semangat sore. Halo. Dibilang kalau yang kayak begitu teman-teman nggak usah pakai ramuan-ramuan. Dibilang cemangi tumbuh halus, kasih tawa sedikit, balur, ucoknya ikat pakai kain, tinggalkan sampai 3 jam 4 jam, percaya deh. Begitu Anda lepaskan kainnya, dia akan mengeras seperti kulit pari. Paskibra. Ada Paskibra. Halo, selamat sore, Bang. Selamat sore. Iya, Bang Edo dari Katolik Protestan. Karismatik. Sama dengan abang kita, Bang Luga. Iya, Bang ini yang di atas Bang Asis. Ya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Dari Saya agama mau- mana? Hah? Salah kamar dia. Oh, Iya Bang, ini ada tema saya terkait dengan dalil yang ada di Bible, Yesus Tuhan yang dilantik. Itu, oh iya. Kata siapa tuh? Kata Petrus Bang. Itu cuma klaim abang ya? Petrus, Cuma ya? Petrus yang berkata begitu, bukan aku. Di KPR 236. Iya. Iya, makanya Yesus itu Tuhan bagi Kristen tapi bukan Tuhan bagi orang Yahudi. Karena Yahudi sudah punya Tuhan, Bang. Sebelum Yesus jadi Tuhan, Yahudi sudah punya Tuhan duluan. Makanya Yesus itu hanya Tuhan bagi saudara-saudara kita Kristen. Oh iya. Karena memang Yesus itu Tuhan spesial untuk orang-orang spesial juga. Iya. Tapi mereka keturunan Abraham tidak ikut-ikutan di situ. Mereka masih menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Oh. Begitu juga kami Muslim, kami nggak ikut ke penyembahan Yesus sebagai Tuhan. Kami lebih percaya kepada ajaran yang datang di orang-orang yang lahir di tanah kenabian, gitu Bang. Oh iya benar. Begitu saudara, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, masalah tentang Yesus dilantik ya, Iya, dilantik atau misalnya di ini, yang melantik Yesus itu bukan Petrus, itu memang udah dari sananya. Petrus yang menyampaikan, Ini tapi kan makan Tuhan, siang enggak? Penemuan Jumat. Enggak. Tuhannya Abraham yang melantiknya, membuatnya menjadi Tuhan bagi orang-orang Farisi. Hmm. Sesuai data yang saya sajikan tadi, Bang. Benar.
Jadi Yesus itu Tuhan spesial untuk orang-orang spesial. Bahkan di Indonesia dibuat jauh lebih Tuhan lagi dia. Karena tadinya kan dia hanya kurios, hanya tuan. Di 1647 itu masih tuan. Lama-lama berubah menjadi Tuhan. Akhirnya semakin sempurnalah Tuhan spesial ini untuk orang-orang khusus saja. Nah, sedangkan keturunan para nabi itu ada Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Yesus adalah Tuhan yang berada di antara ciptaan Tuhan itu. Begitu saudara Edo. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa? Yang telah menciptakan Yesus sebagai Tuhan kecil untuk sekelompok orang-orang saja. Anda maksudnya yang mana? Yang jelas sih yang mana? Oh, Ini kan kalau kami umat Islam menyebutnya Rabbus samawati wal ard. Rabb, pencipta langit dan bumi, kami sebut dengan sebutan Allah. ya Kalau gimana Bang? kan kita ini di Indonesia ada 6 sekarang, 6 agama yang punya ketuhanan yang mungkin secara sebutan ya mungkin beda-beda. Islam misalnya Allah Subhanahu wa taala, Kristen misalnya kayak Tuhan Yesus, kemudian Buddha juga, yang lain-lainnya lah seperti itu, Konghucu. Nah, jadi yang mana yang benar-benar menurut Juma itu Tuhan seperti itu? Yang benar-benar Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Bang. Pencipta langit dan bumi berarti dia bukan cipta, tapi pencipta. Karena dia bukan cipta, maka dia tidak berbentuk. Karena dia bukan cipta. Yang dikatakan cipta itu berbentuk. Seperti Yesus itu cipta. Dia hasil dari pencipta. Yesus berbentuk daging, berarti dia ciptaan. Nah, yang kami sembah, yang Tuhan yang benar adalah pencipta langit dan bumi. Karena dia bukan ciptaan, maka tidak bisa dimediasikan. Tidak bisa kita membuat visualisasi atau karikatur untuk esensi pencipta ini. Sebagaimana di Al-Quran dan juga di dalam kitab Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Nah, sedangkan Yesus karena dia hanya Tuhan skala kecil bagi orang-orang tertentu saja, maka Yesus itu adalah ciptaan. Ciptaan yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang spesial, yaitu Farisi dan pengikut-pengikut Farisi. Gitu, Bang. Itu menurut Abang Juma ya? Menurut Juma ya? Iya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu ada yang namanya serupa dengan Tuhan. Ada. Kalau Tuhannya Yahudi nggak serupa dengan manusia. Nah, tapi ada yang menyerupai Tuhan gimana? Yang menyerupai Tuhan itu iblis, yang ingin menyerupai, yang ingin tapi tidak akan pernah bisa. Di dalam kitab Kejadian itu mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh, Itu di dalam gitu. Bentar dulu. Jadi waktu penciptaan manusia sejak awal itu sudah ada yang menyerupai Tuhan. Siapa yang menyerupai Tuhan? Itu ke manusia yang Itu maunya Anda karena Yesus Tuhan yang dilantik itu manusia. bukan tentang Yesus. Abang tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak ada yang menyerupai. Tuhan itu tidak ada serupa dengan Tuhan. Tapi di dalam Alkitab kami ya, ini bukan Al-Quran. Iya. Ini bukan Al-Quran, saya tidak membawa Al-Quran ya. Ini Alkitab kami mengatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Nah, lalu diciptakanlah manusia itu, Adam dan Hawa, menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kalau diciptakanlah mereka itu menurut rupa gambar dan Allah. Oke, baik. Kalau itu sabar, gantian kita, Bang. Gantian. Ini bukan gereja, Bang. Jadi kalau seperti itu cara Anda mendoktrin, berarti saya boleh mengatakan Tuhan Anda itu ada laki-laki, ada perempuan, atau laki-laki perempuan, atau Tuhan Anda itu separuh laki, separuh perempuan.
Karena manusia itu kan ada laki, ada perempuan. Tuhan Anda yang serupa siapa ini? Yang perempuan kah atau yang laki-laki? Yang dikatakan serupa itu bukan jenis kelamin, bukan. Loh, katanya serupa manusia. Nah, bukan itu, bukan jenis kelamin. Apanya yang serupa dengan manusia Tuhan Anda? Kekuasaannya. Oh, manusia serupa dengan Tuhan kekuasaannya. Apanya? Mbak, bukan, artinya gini, serupa tapi tidak sama. Lu enggak serupa itu namanya. Itu enggak serupa namanya. Jadi makna yang sebenarnya di dalam kitab Yahudi yang Anda ambil terjemahannya itu enggak begitu. Serupa dan sama itu beda, Bang. Jadi abang harus bisa harus mengerti apa namanya, kuasa kata ini yang arahnya seperti apa. Bukan kuasa kata, Bukannya. kosa kata. Ya, kuasa kata. Jadi gini, serupa dan sama itu beda. Ya, jadi Kalau serupa. yang saudara ingin jual di sini yang Anda katakan serupa, membantah data saya tidak serupa dengan apapun, apa? Kan Anda ingin mengajukan bahwa Tuhan yang Anda maksud itu sama, serupa dengan manusia, kan gitu? Bukan, tadi kan saya bertanya dari awal. Tuhan abang itu seperti apa? Tuhan saya Pokoknya- tidak pokoknya serupa. Tuhan abang itu tidak serupa. Ya, Tidak serupa dengan apa? tidak serupa dengan apapun. Berarti abang nggak ada Tuhan dong. Lah, kan Tuhan tidak serupa. Tuhan itu Berarti nggak ada Tuhan. kalau akal Anda ada serupa dengan apa akal Anda? Karena Akal Tuhan Anda itu serupa, tidak akal Anda dengan serupa dengan apa? Akal Anda serupa dengan apa? apa? Akal Anda serupa dengan apa? Kalau akal itu bukan rupa. Iya, berarti Anda tidak punya akal. Karena nggak serupa dengan apapun. Ayo, serupa dengan apa? Bukan rupa. Akal bukan rupa, Iya. Bu. Akal Anda itu serupa dengan apa? Ini bukan tentang akal, ini tentang Tuhan. Iya, makanya Anda mengatakan karena Tuhan saya tidak serupa dengan apapun, Anda mengatakan Tuhan saya nggak ada. Saya balik nanya, akal Anda serupa dengan apa? Nggak ada juga, berarti Anda nggak berakal. Akal Anda nggak ada berarti ya? Tuhan tidak serupa dengan apapun. Maksudnya seperti apa? Tuhan seperti apa? Pernah nggak lihat Tuhan? Tidak bisa, makanya tidak ada yang bisa diserupakan dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Menurut saudara Edo, Tuhan Anda itu serupa dengan manusia. Apanya yang serupa? Anda katakan kuasanya. Ini dulu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan merek apa ini? Level apa Tuhan Anda ini? Kalau Mi Aceh standar 1 atau level 10 itu Tuhan Anda di level berapa? Yang kita mau bahas dulu tentang Tuhan tidak serupa dengan apapun. Terus siapa yang mengklaim Tuhan tidak serupa dengan apapun? Pernah Tuhan ketemu itu nggak? sendiri. Tuhan itu sendiri. 2 Samuel 7. Apa? 2 Samuel 7:22, Yohanes 5 nomor 37. Itu kata Yesus. Hah? Itu kata Yesus. Di Samuel kata Yesus ya, di Samuel. 5 Yohanes 37. Yohanes 5:37. Makanya pakai kuping, Bang. Pakai kuping. Loncat. Pakai kuping. Dari Samuel loncatnya ke Yohanes. Saya kasih Anda ilmu gratis. Kitabnya Yahudi mengatakan 2 Samuel 7:22, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kitab Anda nih, Perjanjian Baru 5 Yohanes 5 nomor 37, Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar suaranya. Kalau tidak pernah dilihat, bagaimana bisa digambarkan? Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan itu berfirman kepada Musa, memang tidak ada rupa, ada cahaya seperti cahaya api. Oke, sekarang saya ajarin. Jadi gini. Jadi Yang Anda maksud, sabar dulu Saudara Edo, izinkan saya. Anda sudah memelintir kitabnya Yahudi. Anda melintir. Kita bertemu dengan Tuhan.
Anda melintir kitabnya Yahudi. Jadi gini. Kejadian 1 nomor 26 itu dalilnya tidak begitu. Ketika dikatakan dalam kitabnya Yahudi itu besel menu wakat metenu, artinya baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Nah, jadi Tuhan itu punya gambar tentang manusia. Contoh saya bikin gambar ya. Saya bikin gambar bangunan misalnya. Nah, ini saya gambar bangunan seperti ini. Nih, saya gambar bangunan begini. Terus saya berkata, baiklah kami membuat rumah segambar dengan rupa gambar kami. Nih, maksudnya Tuhan membuat rancangan tentang Adam, lalu Tuhan membuat rancangan itu seperti apa yang dirancangnya. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa kami. Maksudnya seperti seorang arsitek menggambar jembatan, lalu dia mengatakan, baiklah kami menciptakan jembatan serupa dengan gambar kami. Gambar yang sudah dirancang. Begitu maksudnya. Makanya kalau Anda memahami kitabnya Yahudi, jangan Anda dorong, Anda tarik makna kitabnya orang masuk ke agama pagan yang Anda anut. Jangan. Tidak boleh. Itu kitabnya Yahudi. Tidak boleh Anda menerjemahkan sesuai dengan gereja. Nggak boleh. Makanya Anda harus memahami apa sih yang dimaksud di situ. Oh, ternyata Tuhan sudah membuat rancangan bahwa Dia mau menciptakan. Sabar dulu. Apa sih yang dimaksud di situ? Oh, kan gantian bro, gantian di bawah gantian. Jadi Tuhannya Yahudi yang sudah dia setting dengan berbagai macam kesempurnaan untuk dirancang sesuai dengan gambarnya yang menjadi pemimpin dan menaklukkan isi dunia. Gitu. Jadi karena Anda menuhankan Tuhan yang dilantik Tuhan. Gitu. Anda ingin Yesus itu Tuhan karena serupa dengan Tuhan. Oh, bukan begitu. Kalau Anda mengatakan serupa dalam arti kata sama seperti manusia, berarti Tuhan Anda katakan ada anusnya, ada ucoknya. Kumaha tuh mah. Itu namanya agama pagan. Tuhan seperti manusia, punya anus, punya lubang hidung. Musim hujan Tuhan bersin. Kalau musim dingin banyak pipis dia. Dan kalau Tuhan Anda serupa manusia, semakin hari semakin menua. Semakin hari semakin menua. Tuhan Anda butuh gali gacap kaki 3. Gitu bosku. Silakan teman-teman API Pusat izin gantikan saya dulu sebentar, saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Tuhan itu maha mendengar, tapi karena dia serupa dengan manusia, begitu dia tidur telinganya tertutup bantal, enggak mendengar jadinya Tuhannya. Tuhan serupa manusia, manusia 2 jenis kelamin. Yang mana Tuhan Anda? Oh, separuh laki, separuh perempuan, Bang. Kalau malam Tuhannya jadi perempuan, kalau siang Tuhannya jadi laki-laki. Jadinya apa? Tuman, Tuhan manusia. Oh, betapa besar. Halo, selamat sore. Apa kabar saudara Markus? Selamat sore Bang. Sore juga. Dari Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Dari Katolik. Saudaraku yang baik. Silakan buka kameranya, kita diskusi sambil berdendang. Silakan. Cakep.
Abang sudah mendengarkan penjelasan saya barusan? Ya. Mendengarkan penjelasan saya, abangku? Dibuka aja kameranya, dibuka. Nanti mati lampu kalau enggak dibuka. Ya, dibuka aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita santai aja, Bang. Abang mendengarkan penjelasan saya tadi? Belum bang, belum. Belum mendengarkan penjelasan saya. Jadi berdasarkan Al-Quranul Karim, Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan bagi orang-orang kafir. Karena mereka tidak beriman, karena mereka zolim. Nah, di dalam kejadian tragedi penyaliban, ada orang-orang jahat yang menyalib Yesus. Di dalam khotbah Petrus 2 di KPR 236, yang disalib orang-orang jahat ini itu dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Namanya Yesus. Bagaimana menurut saudara? Silakan. Bang Yuma itu kok bisa ngarang-ngarang gitu, itulah heran saya ini. Loh, kok Janganlah ngarang, ngarang-ngarang gitu. Itu Hey. ngarang kebencian. Memang setelah orang Kristen tahu data ini, pasti kelejotan, Bang. Pasti ususnya itu menari-nari dengan tarian balet di dalam. Bible yang mengatakan itu bukan aku. Kubacakan ya. Di KPR, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalil. Jadi Tuhan menjadikan Yesus yang disalib orang jahat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Silakan Anda telaah isi Bible saudara. Itu data. Silakan. Wah, enggak bawa Bible itu. Itu masalahnya itu di situ. Kenapa Anda jauh dari Bible? Karena sudah asyik menyembah menyembah Tuhan spesial yang dibuat oleh gitu? Tuhannya Yahudi. Ya memang begitu, Abang. Itu fakta, itu real. Zaman ngomong-ngomong gitu itu gini loh Bang. Yesus itu di Sumatera sudah dibuat patung besarnya kayak gitu. Ya kan? Kalau dia bukan Tuhan, rugi orang-orang itu. Buat gimana sih kamu itu? Kalau Tuhannya Yahudi, jangan kau membuat patung menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi. Tuh, larangan. Tetapi karena yang dibuat patung itu adalah patungnya Yesus yang memang sudah dibuat Tuhan oleh Tuhannya Yahudi, ya nggak apa-apa. Karena itu memang Tuhannya untuk orang-orang tertentu aja. Masa orang tertentu Bang? Lah, iya dong. Aneh Kan zaman ini. dalilnya. Semua. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat kemudian di data tadi. Coba Anda lihat tuh. Kristus yang Anda sembah. Petrus mengatakan bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Sekarang sebelum Yesus dilantik dibuat menjadi Tuhan, apakah Yahudi sudah punya Tuhan? Sudah. Allah. Siapa namanya? Elohim. Apakah Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel menyembah Elohim? Iya. Berarti Yesus asli pun menyembah kepada Elohim, bukti bahwa sudah ada Tuhan sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan. Jadi Yesus Tuhan hanya untuk orang-orang khusus aja. Loh, Anda menjawab tadi sudah ada Tuhan sebelum Yesus, sudah ada Yesus menyembah Tuhan sebelum Kristen, lalu Yesus yang disalib Tuhan buat juga menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang spesial. Tapi kan pada awalnya itu firman itu Bang, dia sudah menciptakan semua. Apa tuh? Apa tuh Bang? Pada awalnya itu? bahkan alam semesta ini baru dia apa? sebelumnya itu sudah menciptakan alam
Siapa yang menciptakan? Siapa yang Sebelum menciptakan? dia dilahirkan, baru Siapa yang menciptakan di situ? Allah Bapa. Nah, Allah bukan Bapa. Yesus yang baru Tuhan, nanti setelah dilantik menjadi Tuhan. Gitu abang. Jadi Yesus itu Tuhan bagi orang-orang tertentu aja. Sedangkan Tuhan skala besar, Rabbus samawati Yang benar wal ardh, gimana itu yang beda dengan Yesus. Yang benar itu adalah Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah tersentuh, yang tidak pernah tersentuh kematian, yang maha menghidupkan dan mematikan, yang tak ada seorang manusia pun pernah melihatnya. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Baginya hidup yang kekal. Tak ada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak akan pernah bisa melihat dia. Apakah itu Yesus? Bukan. Kalau Yesus Tuhan yang bisa dihampiri, dipeluk, diraba, disisir rambutnya, disikain giginya, diganti celananya, digantikan bajunya, ditatap, dipandang, Itu kan namanya kan disuapin, kemanusiaannya. dinetein. Itu Yesus. Itu Tuhan skala Namanya kecil, hanya untuk orang-orang kemanusiaannya. tertentu. Itu namanya kemanusiaannya, enggak apa-apa kan? Nah, inilah muncul. Apakah Bapak Elohim punya sisi kemanusiaan? Enggak ada. Udah tamat sudah. Berarti Bapak Elohim tidak punya sisi kemanusiaan. Artinya Yesus bukan Bapak Elohim dalam bentuk manusia. Oke, abang masih kuat bertahan atau abang mau mandi dulu? Oke, teman-teman, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebagai pengajaran, terutama pada pendeta pastor yang ngintip-ngintip dari tadi tapi nggak berani naik. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajaran. Wah, semakin sulit ini. Bang Suma sudah menerobos masuk sampai di lemari gereja nih. Bang Suma udah obok-obok mimbar gereja nih. Kalau kayak ini udah jantung Kristen ini yang dibongkar nih sama Bang Suma nih. Gimana dong? Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesianik. Protestan abangku. Oke, silakan buka kamera saudaraku yang ganteng sedikit agak cantik. Nih, tinggal diterima, silakan. Mantap Oke, siap, kali. Bang. Siap. Udah mendengarkan penjelasan saya tadi? Sudah Bang. Oh sudah. Apa tanggapan saudara? Ternyata Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Silakan. Sebentar oh. Iya, silakan. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan demi untuk menyangga atau kalau ada yang salah dari penjelasan saya. Satu, dua, tolu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, 10. Bang? Cek. Ya. Tinggal buka kamera. Oke, sebentar Bang. Lagi Iya. pakai baju Bang. Oke, sip. Oke. Ada? Ya, silakan. Jangan loncat dari atas.
Oke, gimana bang? Tadi coba ditanggapi penjelasan saya. Ah? Coba ditanggapi penjelasan saya tadi terkait Yesus yang kalian tuhankan itu ternyata Tuhan dilantik, Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang tertentu doang. Maksudnya yang dilantik apa bang? Tadinya bukan Tuhan, tapi karena banyak orang jahat yang ingin menjahati Yesus saat itu, maka Tuhannya Yahudi membuatnya menjadi Tuhan bagi musuh-musuhnya. Dari mana abang tahu itu? Dari KPR 2 nomor 36. Sebagaimana Musa dijadikan Tuhan oleh musuhnya. KPR. Iya, KPR, Kapurung. Iya, KPR 2, Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Nomor 36 sebentar bang. Siap. Saya naikkan dosen pembimbing ya, supaya bisa mendampingi. Nah, ini 2 dosen dari gereja Mate Coli dengan gereja Kalonjing Timur. Silakan. Lari dia, pembimbingnya pun tidak sanggup, pembimbingnya bahaya katanya, ini materinya berat. Mana bang Gimana? Edis bang? Edis murid saya masih di luar negeri, dia belum bisa dia pulang. Target belum tercapai. Kok nggak duet kalian bang? Masa guru sama murid duet? Madada aja. Mau durhaka dia sama gurunya. Pertanyaan Halo, bodoh, selamat dan sore. Saudariku Intan yang begitu cantik, harum semerbak. Silakan buka kamera. Iya bang. Buka kameranya. Silakan. Sudah. Tapi aku tidak melihat bibirmu yang seksi. Aku hanya melihat setumpuk. Aku hanya melihat setumpuk dosamu. Mana? Tengok. Lihat setumpuk. Jadi sudah mendengarkan penjelasan saya tadi? Sudah. Tadi aku mendengarkan pas ujungnya doang aku masuk. Jadi Yesus itu Tuhan yang Pas abang dilantik bilang Tuhan Yesus itu dilantik oleh oleh Tuhannya Yahudi. Itulah Dek. Silakan dibantah. Bantah. Silakan dibantah, silakan. Bantah. Di mana itu tertulis? Di KPR 236. Tapi saya nggak lihat wajahnya Adek ini, silau di sini. Adek, lampu dulu sayang. Coba mana tahu lampu nyala bisa kelihatan wajahnya. Nah, sama aja. Gak nampak juga. Halo? Halo? Nanti kayak Paulus cuman ada suara dan cahaya. Dikira Tuhan. Lari adek ini, lari dia. Berat. Berat saudara-saudara. Halo? Halo Buto Ulu? Good night.
Sepatin kali bah. Saudara, Ini kan udah gelap. iya, saudara siapa ini namanya ini? Saudara Yus. Halo Bang Juma. Halo, dari gereja mana? Islam nih Bang. Muhammad namanya nih. Oh. Iya. Kalau Mau Islam kemana? nggak boleh gabung. Islam nggak boleh gabung Bang. Sementara ini kelasnya untuk Kristen dulu abangku. Oh Izin iya, ya. iya. Ya iyalah, makasih Bang. Iya, saudaraku, makasih banyak. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kacamata beli di mana? Kok aku nggak lihat Bang Juma? Di mana? Di situ gelap kah? Matamu. Gaya lu. Gaya. Nyalakan lampu. Masa Udah. Oh udah. Kok gelap? Matamu. Dasar toples. Apa kabar Bagaimana? Bang? Baik. Kamu kemana aja? Dunia nyata lah. Oh, dunia nyata. Udah banyak ayam tetangga dicuri. Masih Udah tobat kebiasaan. aku Bang. Oh, enggak lagi. Kebiasaan lama enggak lagi berarti ya. Udah. Terus apa judul kita ini? Itu Yesus apakah Tuhan lantikan? Iya, tidak ada salahnya itu udah dilantik. Hah? Iya. Jadi yang tadinya bukan Tuhan, Tapi dia kan dilantik. kita semua tapi kan kita semua sepakat bahwa Tuhan itu satu ya kan? Ya, Tuhan satu. Sepakat, Melantik, ya kan? melantik Tuhan palsu atau Tuhan-Tuhanan. Asli lah, tapi yang satu pensiun. Iya. Iya toh? Jadi Allah. jadi yang orang Yahudi sebetulnya itu salah paham sekarang itu Bang. Sudah salah Mereka Tuhan. pikir iya, mereka belum tahu kalau itu sudah pensiun. Sekarang ada Tuhan baru. Yesus. Seperti Padahal kan seperti Petrus sudah Bapak kasih tahu Jokowi dulu memang presiden. Tapi sekarang bukan lagi. Sekarang menggantikan Pak Prabowo. Tuh dengar tuh. Dengar Kayak tuh. Bang Juma bilang, kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Berarti Tuhannya dua. Nah, salah lah itu. Kan belum dilantik itu. Nah, pantaslah Jadi dia pada berdoa, saat ya dia kan? berdoa, dia masih berdoa karena belum dilantik. Tapi benar itu pemahaman itu ada benarnya. Kenapa? Setelah Kok ada Yesus benarnya? Memang begitu. Iya, maksud saya penilaian saya terhadap konsep yang saudara bangun. Maksud saya gitu. Karena kenapa? Ketika Yesus itu keluar dari kubur, dia tidak berdoa lagi. Betul. Karena tidak mungkin iblis berdoa kepada Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Betul. Tidak Itu yang mungkin betul. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jadi sebelum dilantik, dia cuman iya. nabi, betul kan? Dia cuman nabi. Dia cuman menyampaikan kabar-kabar bahwa Tuhan itu satu. Itu dia bilang toh. Iya betul. Kabar begitu. Setelah dilantik, Dia jadi dia Tuhan tuh dia. Tuhan. Yang satu pensiun. Itu Apa dapat tanggapan abang kalau saya jawab begitu? itu sudah benar bagi saudara sebagai orang Kristen, orang-orang Farisi itu sudah betul. Cuman yang jadi permasalahan bagi saya sebagai Muslim, apakah Tuhan yang pensiun ini dapat tunjangan jabatan? Oh, tunjangan besar lah. Oh, iya. Istimewakan. Iya. Jadi penasihat lah kadang-kadang. Kalau yang baru bingung kan bisa tanya-tanya juga, bagaimana nih? Nanti dia kan agak pengalaman. Jadi kalau Tuhan baru ini ada sesuatu yang kurang jelas, dia pertanyakan ke Tuhan yang sudah pensiun itu. Kan agak berpengalaman dia. Iya, betul juga. Benar. Kok betul juga?
Karena begini, karena di situ ada data di dalam kitab saudara bahwa Bapa telah memberikan segala kuasa kepada Yesus. Terus, Berarti Bapak pensiun. nah iya, Berarti sekarang Yesus ini Pensiun lah. Tuhan baru ini, ya Tuhan baru ini kalau ada sesuatu yang kurang jelas dia tanya kepada senior, kan begitu, betul? iya maksudnya kalau ada yang masih bingung toh, contoh, oh ini Bang Juma perlu dipanggil sekarang, oh jangan dulu, dia masih berguna. Kadang jadikan ini pertimbangan begitu toh, penasehat. Iya. Coba ditanya saudara Intan Sregari ini, apakah juga dia paham bahwa Bapak udah pensiun dan sekarang Yesuslah yang menjadi Tuhan baru? Nggak pernah aku dengar gitu bang, baru pertama. Baru pertama. Berarti Tuhan dua dong. Iya betul. Bang Juma tanya kau Tuhan dua. Memang Tuhan itu presiden, bisa pensiun, nggak bisa lah. Tidak. Tidak. Kan Yesus kan bilang waktu di persidangan, saya bukan dari dunia ini, ya kan? Dia memang dari surga. Dia itu waktu itu dia kembali dilantik di dunia ini di dunia ini dia cuman uji sekolah kayak sekolah begitu loh Bang Juma. Kayak Estrasoro juara bilang satu, begitu peringkat, juga. Peringkat 1, dilantiklah dia. Oh, iya. Iya. Berarti Ade Intan ini menyembah Tuhan baru. Oh iya, Bukan- pas lah itu. Bukan lagi Tuhan Bapa, tapi Tuhan Anak. Regenerasi ceritanya. Regenerasi. Longsor apa? Ada yang bilang di bawah saya. Kenapa? Ada yang bilang saya Jadi Tuhan itu meditating Tuhan longsor. Coba Adam ini adik cantik bertanya. Gimana itu? Kenapa? Adik cantik ini Ya bisa lah, tidak ada yang Emang tidak bisa bisa gitu, bagi Bang? Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak Pertama kali bisa. aku dengar. Enggak, saudara itulah. Adam ini beliau tidak mau Tuhannya dua. Makanya dia pensiunkan satu. Cukup Yesus aja. Bukan aku lah yang pensiunkan. Memang itu kan ada. Yang tadi dalilnya. itu. Iya, betul. KPR 236. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Itu ada dalilnya memang. Ada dalilnya. Saudara Adam ini betul. Iya. Cuman kacamatanya ini nggak mau bagi, dia sendiri yang pakai. Saya mau kasih cewek Intan ini, tapi dia cuma lihat setengah. Kayak mana? Oh iya. Iya. Bagaimana Adek Intan yang cantik? Udah paham kalau Yesus itu Tuhan baru yang dilantik? Baru berarti Allah melantik Tuhan Yesus gitu? Iya, kan sesuai dengan dalil KPR 236. Iya, udah aku baca banget. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu sudah. Adam betul. Nah, pensiun dini dia ada yang taping di bawah pensiun dini, tapi tunjangan besar kan jangan salah. Tunjangan besar. Iya. Itu udah kelihatan tuh. Cantik ada ini, Dam. Adam, maju Dam. Gelap. Tidak lihat, cuma ada suara ini. Gelap. Gara-gara kacamatanya. Ah, itu lihat tuh, cantik dia. Ajak dia menyembah Tuhan baru, Dam. Dia masih Atau percaya, apa yang mau Bang Juma Sangga ini? Enggak, saya malah menjelaskan itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan baru yang memang dilantik untuk orang-orang spesial gitu. Tuhan Yesus adalah Tuhan baru untuk orang-orang spesial, anak-anak Tuhan. Tidak ada dalil begitulah. Jangan tambah-tambah lah. Loh,
kan ada dalilnya. Roma Tidak ada 14 untuk nomor orang-orang 9. spesial. Ada Bang. Roma 14:9. Roma 14 nomor 14 nomor 9. Begitu. Jadi teman-teman API ada nggak yang mau naik? Ini. Nih, Dam. Nih lagi cari jodoh, Dam. Dari kemarin dia, Dam. Boleh juga itu. Boleh. Halo, Saudara Cynthia. Halo. Cynthia. WA Abah. Cynthia maghrib gitu, salat gitu. Ada nggak anak-anak API? Soalnya maghrib di sini. Sayang kalau ada Tuhan lantikan, ada yang pensiun ditutup. Naikkan satu yang kocak. Murid-murid abang yang kocak-kocak naikkan. Oh ini yang kocak gini dia nih. Nih. Tadi Cynthia lari dia. Karena saya bilang cantik padahal dia laki-laki kayaknya. Ada yang lain gak nih? Api ayo naik dong, naik dulu dong. Kita mau ibadah dulu bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, itu salam buat yang muslim ya. Yang non muslim jangan jawab ya. Saya tidak kasih salam pada yang non muslim ya. Ya, jujur aja kita serius saja. Soalnya bio saya konsultasi agama Islam dan hadis. Jadi saya tidak memberi salam pada yang non muslim ya. Itu hukumnya haram ya memberi salam kepada yang muslim. Jadi Bang Suma jangan menjawab pertanyaan salam saya ya. Aku nggak salam ke kamu. Ini salam Seharusnya abang Saudara ini dari agama mana, saudara Passion Saya ini? muslim. Itu yang pakai kacamata muslim bukan? Kalau nggak ada yang muslim aku turun. Oh iya bang, silakan bang. Di bawah bang. Jangan lupa garuk pantat. Kesurupan abang ini. Masa nggak boleh beri salam kepada orang-orang di luar Islam? Ada aja. Hidup aja di agak lain batu. pula itu ya. Halo saudara Wijaya Agus. Halo. Gimana ini teman-teman? Anak-anak API nggak ada di bawah. Pada sibuk semua menjelang maghrib. Kita tutup dulu ya, Adam. Oke. Nanti habis sisa jumpa lagi kita ya. Kesini lagi ya. Thank you. Aku tunggu ya, Dam. Oke, siap. Oke. Adek Intan nanti boleh masuk lagi habis Isya ya. Oh iya bang ya. Iya. Kamu di mana, Dek? Pamit ya bang. Di Medan? Iya. Oke. Adek Intan ini di mana? Aku di Iya. Bekasi bang. Oh, Bekasi. Dekat Aku berarti. mau naikin juga abang Pendeta. aku tapi beragama Islam. Tapi nggak apa-apa, aku belajar dari dia. Oh, gitu. Adek Tapi ini nanti sudah naikin ya bang. boleh habis Isya ya. Ya habis sisa naikin kami berdua. Follow aku kalau gitu. Iya nanti aku follow bang. Baik, aku follow duluan kalau gitu ya. Nanti Iya, naik lagi Bang. nih, Dek. Iya. Ya, Nanti makasih. undang lagi ya bang. Tapi Iya, nanti Dek. aku undang abang aku juga itu. Siap. Ya terima Baik. kasih. Iya, adikku yang baik. Makasih. Iya. Selamat sore. Sore. Aku turunkan ya. Iya bang. Kasih. Baik teman-teman sekalian, kita jumpa lagi habis Isya. Kita tutup dulu ya, kita tutup dulu. Capek aku tertawa gara-gara Adam. Aku jujur aku shock dengarkan itu Tuhan Bapa pensiun karena ada Tuhan yang dilantik.
Keringat dingin aku yang dingin. Oke teman-teman muslim dimanapun berada, terima kasih banyak udah jumpa dengan kita di sini, udah menyertai kita sampai maghrib. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah-salah dari saya. Terima kasih atas semuanya dan juga kepada saudara saya non muslim. Maaf ketika kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menggores hati saudara. Ya, kebenaran tetaplah kebenaran. Sekuat apapun Anda untuk bersembunyi di balik kebenaran itu, akan tetap nampak. Bagaimanapun kesalahan itu disembunyikan akan tetap terlihat. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika karena materi ini sampai ada saudara kita Kristen yang harus mengatakan dengan jujur bahwa Tuhannya Yahudi pensiun dan Tuhannya Romawi yang berjaya dikarenakan sudah diberikan kuasa kepadanya. Menarik untuk kita bahas. Insya Allah habis sisa kita jumpa lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget bener aku bang. Memang betul katanya. Udah benar itu Bang Suma. Karena tidak mungkin Tuhan itu dua. Maka yang Tuhan melantik ini pensiun. Sekarang yang menduduki singgasana adalah Tuhan baru. Ada dulu. Aku mau maghrib. Semoga aku tidak teringat sampai nanti nih. Ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 cekrek ya. 12 cekrek. Telasa di nomor 1 seperti ini untuk warna hitam sama biru tua ya. Hitam sama biru tuanya. Oh iya bener kayak itu. Oke, udah di screenshot ya. Udah screenshot Bunda, udah aman ya? Betul. Kalau belum bilang. Kalau belum nanti dibantu screenshot lagi. Nah, nanti aku paling senang banget itu kalau misal teman-teman ya kalau mau screenshot nggak apa-apa bilang. Gitu ya, gitu Bunda. Terima kasih ya Bunda ya. Saya selalu Bunda murah rezekinya. Saya selalu sekeluarga ya Bunda ya. Amin. Ditunggu paketnya segera sampai. Nanti buka paketnya pelan-pelan aja. Yes. Sambil video unboxingnya. Untuk etalase di nomor 1 baru ready siap kirim, gak ada PO sama sekali. Ya, dicek kalkulasinya ya. Itu kan ada pesanan juga ya, etalase nomor 1. Ya, dicek kalkulasinya dulu untuk etalase di nomor 1-nya ya. Barang ready siap kirim, tidak ada PO sama sekali ya. Dimaksimalkan dengan sebaik mungkin etalase di nomor 1. Oke. Barang ready, betul. Barang ready siap kirim. Oke, terima kasih Bunda. Betul, saya selalu ya Bunda ya. Makasih banyak ya Bunda ya. Thank you Bunda. Ya, lancar terus rezekinya, berkah terus Bunda. Betul, Bunda jangan lupa di follow nanti buat update paketannya ya. Yes. Gitu, nanti kalau udah paketnya sampai di unfollow lagi juga nggak masalah. Betul, sama-sama Kak. Oke Bunda. Thank you cantik ya. Tuh kakak bundanya aja 204.000 ke Palangkaraya. Tetap di check out. Betul, ya let's go manin untuk etalase di nomor 1. Komen BBTB kamu biar kamu nggak salah sesnya. Ya, berpendidikan untuk etalase di nomor 1. Anaknya itu. Ya, komen BBTB-nya berapa biar kamu nggak salah ses. Barang ready siap kirim, gak ada PO sama sekali. Ya, di slide itu yang tadi. Ya, etalase di nomor 1, komen BBTB-nya di slide. Etalase di nomor 1, komen BB terus. Etalase di nomor 1, fokus BB terus. Ya, barang ready siap kirim, gak ada PO sama sekali. Betul, ya, aman banget ya. Typingnya juga rapi ya, screenshotnya betul teman-teman semua ya. Etalase 01. Tuh typingnya ya, etalase di nomor 1, fokus BBTB kamu biar kamu nggak salah access-nya gitu ya. Thank you buat teman-teman yang berjoin ya. Jangan lupa di video unboxing seperti itu teman-teman semua. Ya, diperhatikan untuk typingnya teman-teman semuanya. Ya, di bagian pinggang ada serat semelar, di bagian pahanya juga ada serat semelar ya. Betul. Dapatnya 2 ya teman-teman semua ya. Yes, Bunda. Dapatnya 2. Kita kirim langsung di jam 6 hari ini ya. Oke, thank you Bunda Rahayu. Yang lainnya boleh langsung aja fokus ke diri masing-masing. Biar semua kebagian promo dari TikToknya. Betul. Beli 1 aja cukup, dapatnya 2 untuk warna bebas tergantung kalian. Wes, benar. Dapatnya 2 kapan lagi ya? Yes, itu betul. dia. Kalau mau reguler, monggo regulernya kita sediakan untuk etalase di nomor 2 seperti ini regulernya. Betul. Nah, buat teman-teman yang berjoin